kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lang, di Kompleks Parlemen pagi tadi guna tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Kompleks Parlemen pagi tadi. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Puan menyampaikan hubungan Indonesia dan Vietnam telah terjalin dengan baik sejak tahun 1955, dengan visi mencapai status negara maju pada 2045. Untuk menjaga hubungan dan mewujudkan visi tersebut, DPR RI menyatakan siap memperkuat kerjasama diplomatik dengan Vietnam pada sektor ekonomi, perdagangan, hubungan masyarakat, pertahanan, dan stabilitas kawasan kedua negara. Dan beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara kedua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh yang merupakan sama-sama founding father dari kedua negara. Karenanya kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama bekerja sama dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen. Lebih lanjut, Parlemen Indonesia memiliki 8 partai politik yang membuka peluang kerjasama dengan seluruh partai politik yang ada di Vietnam untuk menjaga perdamaian dan solidaritas negara-negara ASEAN di tengah dinamika global. Andini dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BWRT DPR RI Indah Kurniawati nilai Rumah Sakit Risma Primaya telah memenuhi standar yang baik untuk penanganan darurat maupun pemeriksaan kesehatan rutin. Wakil Ketua BWRT DPR RI Indah Kurniawati menyampaikan, Rumah Sakit Primaya telah memenuhi standar yang baik untuk penanganan darurat maupun pemeriksaan kesehatan rutin. Indah Kurnia juga mengatakan kualitas rumah sakit tidak hanya diukur dari kemegahan gedung, tetapi juga dari kesiapan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien. Rumah sakit itu kan bukan hanya sekedar gedung yang bagus, tetapi lebih daripada itu tenaga medisnya, dokternya, perawatnya, bahkan sampai yang resepsionis yang di depan. Itu semua siap untuk merespons kondisi yang darurat. Dari presentasi yang disampaikan tadi oleh Dr. Putri Pratiwi, itu kami merasa secure bahwa rumah sakit ini siap untuk menerima. Sebenarnya kami bukan hanya mewakili 580 anggota DPR ya, lebih daripada itu kami juga memastikan bahwa masyarakat khususnya yang berada di sekitar Tangerang, kabupaten, kota maupun sekitar sini, dan seluruh masyarakat yang melakukan kunjungan pas di sini, itu tempat ini bisa menjadi rujukan untuk melakukan penanganan pertama maupun medical check up. Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga atau BWRT DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Primaya di Tangerang, Banten untuk mengawasi pelaksanaan jaminan kesehatan bagi anggota DPR RI beserta keluarganya. Dari Tangerang, Banten, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani soroti pemutusan hubungan kerja massal PT Sritex, pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak dan keterlambatan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya yang masih terhutang. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyoroti PT Sritex terkait pemutusan hubungan kerja massal dan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak, serta keterlambatan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya yang masih terhutang. Irma mengkritik kebijakan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya yang hanya mengandalkan hasil penjualan aset. Menurutnya, skema ini merupakan pola lama yang terus berulang tanpa ada solusi konkret bagi para pekerja yang kehilangan hak-haknya.
Irma mendorong undang-undang ketenagakerjaan harus mencantumkan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang melakukan PHK secara tidak etis, terutama menjelang hari raya. Perusahaan yang melakukan tindakan amoral ya, yang seperti ini harus ada punishment yang jelas kok. Ini mau hari raya loh ya. Sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya, tiba-tiba PHK. Ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini. Jadi nggak heran saya kalau ini terus dilakukan. Kenapa? Kalau menurut saya ini Kementerian Tenaga Kerja harus hadir ini untuk masalah ini. Kasus PHK massal PT Sritek menambah daftar panjang perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mekanisme serupa. Komisi 9 DPR RI menegaskan akan terus mengawal penyelesaian kasus ini, termasuk memastikan pekerja menerima hak-haknya secara penuh. Halim dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, belasan ribu karyawan Sritex justru terkena badai pemutusan hubungan kerja. Padahal Sritex pernah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan memasok pakaian militer ke lebih dari 33 negara di dunia. Apa tanggapan DPR RI terkait pilotnya PT Sritex? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, usai badai PHK Sritex, para buruh di perusahaan tekstil lainnya kini mulai was-was karena ekosistem industri tekstil yang tak kunjung membaik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 disinyalir merupakan biang kerok dari kolapsnya industri tekstil lokal. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tangis pekerja Sritek pecah pasca perusahaan tempatnya menggantungkan hidup resmi berhenti beroperasi.
hampir 11.000 pekerja di 4 pabrik Sritek di PHK. Usai Mahkamah Agung memutus kasasi pilot atas raksasa tekstil ini. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, belasan ribu karyawan Sritek justru terkena badai PHK. Pencairan hak-hak karyawan, mulai dari pesangon, THR, serta BPJS Ketenagakerjaan pun belum menemui titik terang. Padahal, Sritek pernah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan memasuk pakaian militer ke lebih dari 33 negara di dunia. Di masa jayanya, Sritek berkontribusi besar terhadap keuangan negara. Di balik itu, ada jasa-jasa besar para pekerja yang kini di PHK. Ketika mempersiapkan Ramadan dan Idul Fitri, tentunya 10.000 ini kan perlu income. Kita tahu bahwa di daerah pabrik yang pernah saya kunjungi itu kan banyak punya multiplier effect. Pertama apa? Makanan, jajanan yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, kos-kosan. Tidak hanya itu, gelombang PHK diprediksi tak berhenti di Sritek. Para buruh di perusahaan tekstil lainnya kini mulai was-was karena ekosistem industri tekstil yang tak kunjung membaik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 disinyalir merupakan biang kerok dari kolapsnya industri tekstil lokal. Regulasi ini disebut tak berpihak pada industri dalam negeri karena menghapus pertimbangan teknis impor yang mempermudah masuknya impor pakaian jadi. Karenanya, pasar lokal dibanjiri produk impor dengan harga super murah dan produk lokal tak mampu bersaing. Kita ingin dari aspek regulasi ini juga dilakukan evaluasi regulasi apa yang kemudian membuat kasus Sritek ini terjadi. Kita juga mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah mitigatif ya, sehingga apa yang terjadi pada Sritek ini tidak terjadi ya, tidak berulang pada perusahaan yang lain ya, karena akan menjadi presiden ya jika kemudian tidak dilakukan evaluasi, tidak dilakukan langkah mitigatif agar ke depan industri kita, industri tekstil khususnya atau industri manufaktur secara umum ini bisa bertahan ya, meskipun pukulan ekonomi, tekanan global ini tetap akan sangat mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Permendak nomor 8 tahun 2024 itu memang harus direvisi. Peraturan impor tekstil yang menghilangkan peraturan teknis impor pakaian jadi. Kan ini yang menjadi sebab, menjadi akar permasalahan di tekstil ya. Seluruh tekstil yang kolab ini kan gara-gara ini nih. Nah ini harusnya Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan ini tutup nih. Ya kalau nggak mau terjadi PHK massal lagi nih ya di perusahaan tekstil. Nah ini yang harus kita tegaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja, harus berani menyampaikan ini kepada Presiden. Ini harus direvisi. Pilotnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritek bermula dari kegagalan perusahaan ini membayar hutang sebesar 101,3 miliar rupiah ke PT Indo Barat Rayon dan beban tunggakan utang bank dan obligasi mencapai 25,1 triliun rupiah. Sementara itu, aset Sritek per Juni 2024 hanya senilai 9,65 triliun rupiah dan penjualannya terus anjlok. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya untuk mencari cara menyelamatkan buruh Sritek. Bersama kurator Sritek, pemerintah menyebut telah menemukan investor baru yang akan menyerap seluruh pekerja yang terkena PHK. Pemerintah tak boleh hanya memberi angin segar, tak boleh hanya menjanjikan hal-hal manis di tengah pil pahit yang harus ditelan para buruh. Berbagai instrumen pemerintah harus digunakan untuk memastikan buruh tak jadi korban. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dan memastikan industri tekstil di tanah air masih memiliki masa depan. Pakai aja dana Danantara. Kan Danantara digunakan untuk investasi pada proyek-proyek yang strategis. Bukankah Sritek ini proyek strategis? Menyangkut sandang. Ya kan? Menyangkut sandang. Jadi kalau ini berdampak pada perekonomian nasional dan hajat hidup kurang banyak, saya kira Danantara tepat tuh masuk untuk investasi menyelamatkan Sritek. Kalau betul-betul pemerintah ingin membantu Sritek. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Sistem Cortex yang sampai hari ini belum bisa digunakan membuat pelaporan SPT tahunan pada saat ini masih menggunakan sistem lama. Diharapkan dengan tertundanya penggunaan Cortex pada tahun ini tidak mengganggu kualitas pengadministrasian perpajakan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Werebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan aplikasi Cortex secara baik, termasuk dari sisi cyber security. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan telah meluncurkan sistem aplikasi perpajakan yang bernama Cortex, dan memang per 1 Januari aplikasi ini sudah diluncurkan. Tapi ternyata pemirsa sampai hari ini sistem pelaporan pajak tersebut masih mengalami kendala, dan banyak sekali masyarakat yang melakukan protes di media sosial terkait sulitnya melakukan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah pemirsa, untuk membahasnya kami akan mengajak Anda berbincang langsung dengan anggota Komisi 11 DPR, Bapak Fati dari fraksi Partai Demokrat. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan Cortex ini Pak, apa yang disoroti di Komisi 11 nih Pak, supaya bisa evaluasi ke depan lebih baik lagi? Ya betul. Jadi Cortex ini kan sebuah sistem yang baru diimplementasikan, sehingga pergantian sistem ini memang menurut kami wajar ya, adanya bugs ataupun adanya hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Cortex ini sebetulnya secara gagasan luar biasa baik, hanya memang karena ini adalah baru sehingga ada beberapa hal yang memang ke depannya masih perlu penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksudkan seperti apa Pak, supaya nanti bisa clear apa yang diketahui publik Pak? Karena kan sampai saat ini kan kita tahu bahwa keluhannya itu masih hal yang sifatnya mendasar dan banyak publik yang belum tahu soal sebenarnya di balik aplikasi ini. Ya, jadi ada beberapa kendala teknis tadi sempat diuraikan, namun demikian ke depannya ini Kementerian Keuangan Dirjen Pajak bekerja sangat
keras untuk bisa kemudian menyelesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Sehingga ke depannya terkait dengan penggunaan Cortex ini bisa dimaksimalkan kembali. Terus Pak, ini kan maksud dan tujuannya adalah untuk mempermudah proses pelaporan pajak yang sebelumnya dianggap rumit oleh publik terkait dengan misalkan laporan tahunan SPT gitu. Nah, apakah nanti ke depan dengan adanya sistem Cortex ini bisa mempermudah gitu Pak? Tentu tujuannya dibuat sistem baru Cortex ini adalah untuk mempermudah wajib pajak melakukan pelaporan sehingga terjadi otomatisasi sebetulnya. Hanya memang karena ini adalah sebuah sistem yang baru, tentu masih ada penyesuaian-penyesuaian yang sedang dilakukan. Pak, terakhir terkait dengan adanya potensi pajak baru yang saat ini kita tahu bahwa banyak sekali sumber pendapatan di sektor pajak yang sampai saat ini belum dihimpun secara baik oleh negara. Nah, ke depan ini bagaimana saran Bapak supaya bisa meningkatkan pendapatan negara melalui Cortex ini, Pak? Ya, salah satunya terkait Cortex ini adalah kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak dan membayar pajak. Nah, karenanya untuk meningkatkan tax ratio ini penting kita memiliki sistem untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Pak Fatih, terima kasih Pak waktunya Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Fatih selaku anggota Komisi 11 DPR yang mana tadi disampaikan bahwa Komisi 11 mendukung adanya pelaksanaan sistem pajak dan reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak dan adanya kemudahan akses pajak bagi para wajib pajak yang ada di Indonesia. Mengingat kita tahu bahwa sumber pendapatan utama dari negara ini adalah di sektor pajak dan ke depan sistem ini perlu didukung dan diperkuat supaya bisa meningkatkan pendapatan negara. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Terima kasih Nazia dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu perbaikan sekolah rusak akibat banjir harus jadi prioritas. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Sebagaimana diketahui, terjadi kerusakan sekolah secara merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA,
hingga SLB, sehingga banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Di samping itu, DPR RI apresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah, sehingga pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu TKA kurangi beban siswa dan bisa atasi kasus perjokian. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana keputusan pemerintah yang mengganti ujian nasional dengan tes kompetensi akademik bagi siswa sekolah disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban siswa dalam menempuh pendidikan di sekolah karena TKA tidak menjadi standar kelulusan. Konsep seperti tes kompetensi akademik perlu diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia karena lebih tepat dalam mengukur proses dan hasil pembelajaran siswa di sekolah. Di samping itu, TKA dapat mengurangi berbagai kecurangan atau penyimpangan yang kerap terjadi dalam sistem pendidikan di tanah air. Karena nilai siswa tidak lagi ditentukan lewat ujian akhir, tapi diukur secara keseluruhan selama belajar di sekolah. Di mana TKA juga akan menjadi modal dalam mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh anak. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait perbaikan sekolah rusak akibat banjir harus jadi prioritas. Serta TKA kurangi beban siswa dan bisa atasi kasus perjokian. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.